warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang landasan faktual pendidikan. Landasan biologis pendidikan. Landasan biologis pendidikan ini memiliki definisi seperangkat konsep biologis tentang manusia yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwasannya terdapat perbedaan antara hewan dan manusia yang dapat dilihat dari sudut pandang biologis. Yang pertama, pada saat proses kelahiran, manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dikemukakan oleh Sulaiman pada tahun 1984 dalam bukunya halaman 125. Beliau mengemukakan bahwa pada saat proses kelahiran manusia akan nampak tidak lebih berdaya dibandingkan dengan proses kelahiran hewan yang nampak lebih berdaya. Kemudian, yang kedua, masa muda manusia lebih panjang. Hal ini dikemukakan oleh Henderson tahun 1959 dalam bukunya halaman 24. Beliau mengatakan bahwasannya pada saat proses kelahiran, manusia tidak nampak lebih maju dibandingkan dengan hewan. Hal ini juga memiliki definisi bahwasannya masa muda manusia lebih panjang dibanding dengan masa muda anak-anak pada hewan. Dan yang terakhir adalah manusia adalah hewan yang tidak ditentukan. Hal ini dikemukakan oleh Van Persen tahun 1982 dalam bukunya halaman 118 sampai 119. Beliau mengemukakan bahwa hewan memiliki koordinasi secara langsung, sedangkan manusia memiliki kekosongan. Implikasi biologis pendidikan. Implikasi ini sendiri memiliki definisi sebagai akibat atau konsekuensi langsung dari penelitian tersebut. Implikasi yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis yang lahir tak berdaya memiliki bantuan pendidikan yang dapat membantu agar dapat melangsungkan kehidupan secara mandiri. Yang kedua, masa muda manusia lebih panjang. Dalam hal ini implikasinya berarti manusia perlu dididik dan manusia memiliki kesempatan untuk belajar dan mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia merupakan hewan yang belum ditetapkan. Dalam hal ini implikasinya adalah manusia perlu dididik. Dan yang terakhir, pendidikan berarti terbaik dari manusia yang sadar akan lingkungannya, yang dilakukan pada masa tertentu, pada masa muda. Hal ini dikemukakan oleh Sutyaharjo. landasan psikologi dalam pendidikan. Landasan psikologi pendidikan adalah seperangkat konsep psikologis yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Adapun konsep psikologi yaitu deskripsi tentang karakteristik kehidupan kejiwaan individu yang dinyatakan dalam pola tingkah laku dalam berhubungan dengan lingkungan. Konsep tersebut meliputi konsep individu, perkembangan individu, tahap-tahap perkembangan individu, tugas-tugas perkembangan individu, serta teori tentang perubahan tingkah laku individu atau yang sering disebut dengan teori belajar. Ada pula karakteristik yang diperlukan oleh individu pembelajar, yaitu tahap perkembangan individu, tugas perkembangan individu, dan teori belajar. Tahap dan tugas perkembangan individu akan memberikan kejelasan bagi pendidik tentang sasaran pendidikannya. Sedangkan teori belajar akan memberikan kejelasan tentang teknik dalam memfasilitasi individu dalam belajar. Ada berbagai aliran tentang teori belajar, seperti behaviorisme, kognitif, humanisme, serta konstruktivisme yang dapat saling melengkapi. Implikasi terhadap pendidikan. 1. Pendidikan merupakan upaya bantuan kepada individu agar dapat belajar secara efektif. 2. Pendidik berperan memotivasi dan memfasilitasi individu agar dapat menyelesaikan tugas perkembangan. 3. Pendidik perlu mengaplikasikan asumsi psikologis, konsep individu sebagai pembelajar perlu dijadikan titik tolak dalam menentukan teknik yang efektif. Dan yang terakhir, menurut Horner, pendidikan adalah penyesuaian diri terbaik dari seorang manusia untuk berhubungan dengan lingkungan intelektual dan emosional. Landasan sosiologi pendidikan.
Sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Adapun pengertian masyarakat menurut Ralph Linton yaitu setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan dengan batas-batas sosial yang telah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Selo Sumarjan yaitu masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Masyarakat memiliki 5 karakteristik sebagai sebuah sistem hidup bersama. Yang pertama, masyarakat adalah sebuah bentuk hidup dari sekelompok orang. Yang kedua, masyarakat adalah sebuah jaringan hubungan antar manusia. Yang ketiga, masyarakat mengandung kesamaan, misalnya kesadaran sosial untuk membangun kesatuan, dan perbedaan, misalnya perbedaan antara individu seperti minat, bakat, dan sikap. Yang keempat, masyarakat tidak statis, berubah dan hadir dalam berbagai bentuk, misalnya negara, sekolah, dan partai. Yang kelima, masyarakat mempunyai suatu pola budaya yang berfungsi mengatur pola tingkah laku hubungan antar anggota masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, salah satu unsur masyarakat dengan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial mengimplikasikan reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Syarifuddin menjelaskan dalam struktur sosialnya setiap anak memiliki 2 macam kedudukan, yakni yang pertama, status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Yang kedua, status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Landasan antropologi pendidikan. Landasan antropologi pendidikan merupakan konsep-konsep kebudayaan yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Antropologi itu sendiri merupakan kajian tentang manusia dan cara-cara hidup mereka. Antropologi memiliki 2 cabang. Yang pertama, antropologi yang mengkaji evolusi manusia serta adaptasi terhadap lingkungan-lingkungannya. Lalu yang kedua adalah antropologi budaya. Nah, antropologi budaya meliputi 3 hal. Antropologi bahasa, antropologi arkeolog, dan antropologi etnologi. Manusia adalah makhluk berbudaya dan membudaya. Namun demikian, kebudayaan tidaklah diwariskan secara genetik, tidak pula langsung dimiliki sejak lahir. Untuk menjadi berbudaya dan membudaya, perlu dinamakan yang namanya proses enkulturasi. Proses enkulturasi adalah proses penyesuaian manusia terhadap suatu akulturasi masyarakat dan mengimplikasikan terhadap kesehariannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi berbudaya perlu dinamakan proses pembelajaran. Terdapat 3 pandangan terhadap antropologi dalam kebudayaan. Pandangan superorganik, pandangan konseptualis, dan pandangan realis. Dalam pandangan superorganik, mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan hidup di alam yang berbeda. Manusia hidup dalam alam organik, sedangkan kebudayaan hidup dalam alam superorganik. Jadi, manusia hanyalah sebuah instrumen, dan kebudayaan mengungkapkan dirinya sendiri. Menurut pandangan konseptualis, kebudayaan adalah suatu konsep. Jadi, kebudayaan tidak diungkapkan oleh dirinya sendiri. Jadi, muncul dari apa yang ada dalam setiap pemikiran individu masing-masing. Menurut konsep realis, kebudayaan adalah suatu konsep dan juga realita. Jadi, manusia adalah alat serta yang membuat kebudayaan itu sendiri. Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, manusia adalah makhluk berbudaya dan membudaya. Namun demikian, kebudayaan tidak diwariskan secara genetik dan tidak langsung dimiliki sejak lahir. Karena itu, untuk menjadi berbudaya, perlu yang dinamakan yang namanya proses pembelajaran. Lalu yang kedua, berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan dipandang identik dengan yang namanya proses enkulturasi atau pembudayaan. Jadi, pendidikan juga perlu proses, tidak langsung dimiliki sejak lahir.